Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ali Raida dengan NIM 1922319098. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan literatur, validitas, dan reliabilitas FFQ dan SKFFQ dalam penilaian konsumsi pangan. Yang pertama ada pendahuluan. Survei konsumsi pangan berperan penting dalam epidemiologi gizi untuk menilai pola makan, kecukupan zat gizi, serta kaitannya dengan kesehatan. FFQ dan SKFFQ ini banyak digunakan karena praktis untuk studi besar. FFQ menilai frekuensi konsumsi, sementara SKFFQ menambahkan estimasi porsi lebih kuantitatif. Keduanya tetap memerlukan uji validitas dan reliabilitas agar hasil yang diperoleh tidak bias dan dapat diandalkan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Artikel dalam kajian ini diperoleh dari PubMed dan Google Scholar dengan rentang publikasi 5 tahun terakhir. Pencarian menggunakan kata kunci seperti FFQ, SKFFQ, validitas, reliabilitas, dan dietary assessment. Kriteria inklusi mencakup penelitian kuantitatif yang menguji validitas atau reliabilitas FFQ atau SKFFQ dengan metode rujukan 24 hour recall, food record, atau estimate food record. Lalu ada hasil review. Jurnal utama 1, studi pada orang dewasa Parubaya dan lansia di Semarang mengembangkan FFQ 137 item yang divalidasi dengan 24 hour recall. Hasil menunjukkan overestimasi asupan, validitas sedang sampai tinggi, dan reliabilitas memadai. FFQ ini cukup valid untuk klasifikasi pola konsumsi, meski kurang tepat untuk estimasi jumlah asupan. Lalu untuk jurnal pendukung 1, studi pada ibu hamil membandingkan FFQ dengan 24 hour recall. Hasilnya validitas sedang untuk energi, tapi rendah untuk protein. FFQ cukup baik untuk estimasi energi, namun kurang akurat untuk protein, meski reliabilitasnya masih memadai. Selanjutnya, hasil review jurnal utama 2. Penelitian pada mahasiswa menguji SKFFQ terhadap estimate food record untuk konsumsi buah dan sayur. Hasil menunjukkan korelasi yang signifikan, meski ada kecenderungan overestimasi. Secara umum, SKFFQ valid dan reliable untuk menilai konsumsi buah dan sayur pada mahasiswa. Lalu, jurnal pendukung 2. Studi pada perempuan dewasa prediabetik mengembangkan SKFFQ dan membandingkan dengan recall 2 kali 24 jam. Korelasi zat gizi lebih dari 0,5 menunjukkan validitas baik, dan kronsubat alfa lebih dari 0,7 menandakan reliabilitas tinggi. SKFFQ ini valid dan reliable untuk menilai pola diet serta resiko penyakit metabolik. Selanjutnya adalah perbandingan dan pembahasan. Keempat penelitian yang ditelaah menunjukkan bahwa FFQ maupun SKFFQ sama-sama memiliki kecenderungan overestimasi dibanding metode rujukan. Tetapi keduanya cukup baik sehingga tetap layak digunakan. FFQ terbukti valid untuk menilai asupan energi dengan reliabilitas memadai, meski akurasinya rendah untuk protein, sehingga lebih sesuai digunakan untuk menggambarkan pola konsumsi energi jangka panjang pada populasi dewasa maupun ibu hamil. Sebaliknya, SKFFQ unggul dalam menilai asupan zat gizi atau kelompok pangan spesifik. Pada mahasiswa, validitas tinggi ditunjukkan pada konsumsi buah dan sayur. Sementara pada perempuan prediabetik, korelasi zat gizi cukup baik dengan reliabilitas internal tinggi. Kesimpulannya adalah FFQ dan SKFFQ memiliki validitas dan reliabilitas cukup baik, meski cenderung overestimasi. FFQ lebih sesuai untuk survei konsumsi energi pada populasi besar. SKFFQ lebih akurat menilai kelompok pangan atau zat gizi spesifik. Metode rujukan tetap jadi acuan utama, namun FFQ dan SKFFQ lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Berikut adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.